Shalom, hari ini kita akan mendengarkan sepatah kata yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pengarang terkenal Robert Greene menuliskan sebuah buku berjudul 48 Hukum tentang Kekuatan, di mana ia menguraikan 48 hukum yang akan membuat kita menjadi seorang yang kuat di dalam dunia usaha. Sungguh-sungguh kita tinggal di dalam suatu dunia yang memuja kuasa dan menolak hal apapun yang berbau kelemahan. Kelemahan adalah kondisi yang buruk. Kekuatan adalah kebaikan yang terutama, sebab dengan kekuatan kita dapat menguasai dunia. Namun Yesus berkata, yang diberkati adalah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Ini adalah suatu kebahagiaan yang sulit untuk dihidupi, sebab banyak orang yang mempunyai gagasan bahwa kelembutan adalah kelemahan. Seseorang sekali ketika berkata kelembutan bisa membawamu ke surga, tetapi tidak dapat memberikan suatu promosi. Kelembutan bahasa Yunaninya prautes, bukanlah kelemahan atau mudah pecah atau lemah atau sifat takut-takut, tetapi kelembutan adalah kekuatan di bawah kendali. Dari kelembutan adalah kekuatan yang di bawah kendali. Menerima warisan dalam bahasa Yunaninya kleronomeo. Ya, akibat kelembutan itulah kita menerima atau memperoleh pemilikan berkat yang dari Allah. Ada 5 ekspresi dari hati yang lemah lembut. Yang pertama, sopan santun dan tata krama. Daud memilih untuk tidak mengangkat tangannya terhadap Saul, karena Daud menghormati bahwa Saul itu diurapi Tuhan, dan dia seorang pemimpin. Dan dia memberikan contoh kepada kita bagaimana menghormati pemimpin yang sekalipun menganiaya. Tetapi diajarkan melalui firman Tuhan ini bahwa Daud memberikan teladan. Sekalipun dia mau dibunuh, mau dibinasakan, mau dirugikan, Daud tidak pernah marah sama pemimpinnya. Nah, itu sopan santun dan tata krama. Ya. Yang kedua, tidak bersaing. 13 tahun lamanya Paulus diasingkan tanpa pengakuan sebagai rasul, sekalipun sudah melakukan pelayanan rasuli. Yang ketiga, sikap tidak membalas dalam peristiwa masa Meriba yang kedua. Tuhan marah kepada Musa karena Musa melakukan dengan marah, bukan demi koreksi. Hukuman harusnya lebih merupakan tindakan korektif dan bukannya retributif. Pada waktu kita emosi, tidak ada lemah lembut. Makin tinggi jabatanmu, semakin kuat menjaga emosi. Keempat, tidak merasa menggunakan hak. Abraham mempersilahkan Lot lebih dahulu memilih daerah penggembalaannya. Waktu ada peristiwa bagaimana Lot yang begitu berkembang bersama Abraham, dia kaya, dalam perjalanan saling bertengkar, pelayan-pelayannya mereka, maka yang terlebih dahulu punya inisiatif untuk berdamai atau hidup dengan tenang, malah pamannya Abraham. Dia suruh Lot yang sudah diberkati itu untuk memilih, cari tempat yang terbaik untukmu. Aku pasti cari yang jauh dari engkau, atau sebaliknya dari yang Lot cari. Begitu luar biasa. Abraham kan paman, dia bisa membela diri, atau dia merasa bisa mengatur, ngomelin Lot karena ponakan. Tapi Abraham tidak. Yang kelima, hancur hati atau brokenness. Rasul Paulus mengalami dan mengakui banyak kelemahan di dalam tubuhnya. Iya, Rasul Paulus sempat berkata, Tuhan ambil penyakit yang ada di dalam dirinya dia. Tetapi kata Tuhan, di dalam kelemahanmu lah terletak kekuatan.
Tuhan. Kalau begitu seperti apa kelembutan itu? Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai lembut hati adalah praus. Itu adalah suatu kata yang sangat umum dikenal pada masa Yesus. Ada 3 area penggunaan kata praus ini. Ya, kelembutan atau lembut hati. Seorang dokter, para dokter menggunakannya untuk menandai obat penenang. Ketika seorang pasien sedang bergumul dan berjuang melawan demam, seorang dokter akan memberi dia suatu obat penenang untuk menenangkan dia. Sementara membawa dia kepada penyembuhan. Obat mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Suatu dosis obat yang sesuai dapat menyembuhkan. Tetapi sebenarnya dalam dosis yang terlalu banyak, obat dapat membunuh. Yang kedua dari 3 area penggunaan kata lembut hati. Pelaut menggunakan kata itu untuk menguraikan tentang angin yang sepoi-sepoi. Jika kita sudah lelah oleh matahari sore yang panas dan tiba-tiba suatu angin sepoi-sepoi lembut datang bertiup, kita akan merasakan kesegaran yang dibawanya. Angin mempunyai kemampuan untuk menyegarkan, tetapi jika bertiup sangat kencang, terjadilah badai yang dapat membinasakan segala sesuatu. Yang ketiga, seorang petani. Petani juga menggunakan kata ini untuk menguraikan tentang penyesuaian. Kuda muda, tiap-tiap kuda harus mengalami satu masa di mana kendaknya harus ditaklukkan secara paksa sebelum ia dapat bermanfaat. Sebelum seekor kuda dijinakkan, ia tidak akan mengizinkan seseorang untuk menungganginya. Kuda mempunyai kemampuan untuk bekerja. Seekor kuda yang dijinakkan dapat bekerja, tetapi seekor kuda yang dibiarkan menuruti kehendaknya dapat berbahaya. Ketiga-tiganya mempunyai energi, tetapi hanya ketika energi itu terkendali, itulah yang disebut kelembutan. Jadi kelembutan adalah energi yang berada di bawah kendali. Ingatlah, kelembutan adalah sesuatu yang hanya dapat dilihat ketika kita sedang berada di pihak yang benar dan bukan ketika kita sedang bersalah. Kelembutan adalah kekuatan yang dikendalikan. Sifat itu mengungkapkan dirinya sendiri. Ketika kita benar dan ketika kita mempunyai kemampuan untuk menyakiti seseorang yang bersalah, namun kita memilih untuk tidak melakukannya. Gejala-gejala kelembutan hati. Yang pertama, cara meluapkan kemarahan. Seseorang yang lembut hatinya tidak langsung meledak amarahnya. Siapapun dapat marah, tetapi diperlukan hati yang lemah lembut untuk marah atas orang yang benar, pada tingkatan yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang benar, dan di dalam cara yang benar. Tidaklah mudah. Itu memerlukan hati yang lembut. Yang kedua, penerimaan akan firman Tuhan. Cara yang kita tempuh dalam bereaksi terhadap firman Tuhan adalah juga suatu indikasi kelembutan. Orang yang lembut hatinya mentaati firman Tuhan dan menerimanya dengan gembira dan dengan hati yang bersih. Yang ketiga, reaksi terhadap perselisihan paham. Cara lain untuk menguji kelembutan hati adalah dengan melihat reaksi kita kepada orang yang tidak setuju dengan kita. Orang yang tidak lemah lembut akan merasa dirinya segar, berbicara dengan sangat terus terang, sangat cepat menarik pelatuk senapan kita. Kita dapat mendominasi, namun dengan sekuat tenaga mengendalikan kata-kata kita. Salah satu tanda kedewasaan adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan dapat memberkati orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, bahkan orang yang belum percaya. Ciri-ciri kelemah lembutan. Nah, ini dia. Sifat lemah lembut itu seperti air. Ia mengalir secara alami ke tempat yang paling rendah. Ia menyegarkan semua ciptaan. Ia mengelilingi setiap rintangan. Tetapi dalam pergesekan dengan batu, air selalu keluar sebagai pemenang. Nah, sekarang kita mengubah dunia dengan kelemah lembutan. Siapakah itu? Pertama, Tuhan Yesus. Kelemah lembutan itu lebih merupakan sikap hati daripada sikap tubuh. Tuhan Yesus bisa marah terhadap ketidakbenaran, tetapi dalam hatinya dia tetap mengambil, mengasihi pemungut cukai, penukar uang, dan orang berdosa lainnya. Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk membela dia dengan pedang.
Yang kedua, gereja mula-mula, rasul-rasul tidak pernah bereaksi resisten terhadap aniaya. Mereka, gereja rasul-rasul tidak pernah menggunakan kekerasan di dalam menerapkan disiplin gereja. Yang ketiga, gereja di abad pra-pertobatan Kaisar Konstantin di dalam mengubah karakteristik masyarakat Romawi yang kejam dan militeristik. Para martir Kristen menerima sebuah resiko terhadap dirinya tanpa ada pembelaan dan pembalasan apa-apa. Demikianlah sepatah kata hari ini. Amin.